Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan kewajiban kita dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih, suatu disiplin keilmuan dalam Islam yang mengatur tata cara muamalah yang baik dan benar dengan Allah dan juga dengan manusia. Untuk sebelum itu, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu diberikan oleh Allah rahmat serta hidayahnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai belajar tentang bab baru, marilah kita terlebih dahulu meninjau bab yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bersuci. Bersuci sendiri dalam bahasa Arab disebut at-thaharah, yang dimana memiliki arti membersihkan tubuh dari segala bentuk kotoran dengan niat tertentu dan juga dengan cara-cara tertentu yang diatur oleh agama. Adapun perbedaan bersuci dan membersihkan adalah pada dua hal. Yang pertama, bersuci dengan menggunakan niat, tapi kalau membersihkan tidak harus menggunakan niat. Dan juga tata caranya. Kalau bersuci diatur tata caranya oleh agama, sedangkan membersihkan tidak ada tata cara khusus dalam pelaksanaannya. Dalam bersuci sendiri kita menggunakan air. Air adalah salah satu alat yang paling utama dalam bersuci. Dalam pembagiannya sendiri, air dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air musammas. Yang keempat, air mustakmal. Dan yang kelima, air tidak suci dan juga tidak mensucikan. Selanjutnya masih dalam bab kedua, yaitu masih membahas tentang bersuci. Ini adalah bab baru buat kita, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Dalam bab sebelumnya dijelaskan apa pengertian bersuci dan bagi apa alatnya dan pengertian secara umum dan juga hikmah daripada bersuci. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu bersuci dari najis dan hadas. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang najis dan hadas, baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa makna daripada najis. Najis sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kotoran, yang berasal dari kalimat an-najasu atau an-najisu, yang berarti sesuatu yang kotor atau tidak baik. Najis sendiri secara sifat dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, najis hissiyah dan najis maknawi. Apa itu najis hissi? Najis hissi ataupun najis yang berbentuk, yang dapat dirasa, yang dapat dilihat, yang dapat diraba oleh panca indera. Seperti contohnya jilatan anjing, kotoran hewan, manusia, ataupun air kencing dan juga darah. Sedangkan yang disebut najis maknawi adalah najis yang tidak dapat dilihat dan
lebih condong kepada sesuatu yang letaknya di dalam jiwa manusia, seperti hanya syirik, kufur, rasa dengki, dan rasa benci. Ini termasuk sesuatu yang kotor dalam tubuh manusia. Itu secara sifat. Dan najis menurut istilah sendiri, pemaknaan najis itu lebih condong kepada suatu benda. Jadi suatu benda yang dapat diraba, yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, itu lebih condong dinamakan sesuatu najis. Jadi sesuatu yang kotor berupa benda itu lebih condong dinamakan dengan najis. Nah, ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi, karena ini yang akan membantu kita untuk memahami perbedaan antara najis dan juga hadas. Benda najis sendiri dalam ilmu fikih, hukum memegangnya sendiri adalah mutlak haram, kecuali kalau dalam keadaan tertentu, keadaan darurat. Dan kalaupun sudah memegangnya, maka harus langsung dibersihkan. Tidak boleh menunda-nunda, karena benda najis merupakan sesuatu yang kotor. Dasar-dasar hukum selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum perintah bersuci. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dasar hukum Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, dan yang terakhir qiyas. Nah, untuk menetapkan hukum perintah bersuci sendiri, yang pertama ulama mendasarkan hukum tersebut pada Al-Quran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatohir, dalam surat Al-Mudaththir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Dan juga dalam hadis Nabawi dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syammatun finnasi fa innallaha la yuhibbul fahsya walat tafahush. Yang mempunyai makna, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Nah, dari 2 dalil ini dapat disimpulkan bahwasanya bersuci merupakan bagian dari perintah agama yang harus dilakukan oleh setiap pemeluknya, setiap muslim dan juga muslimah. Dalam pembagiannya sendiri, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis ringan atau yang sering disebut najis mukhaffafah. Dan yang kedua yaitu najis sedang atau disebut dengan najis mutawassithah. Dan yang terakhir yaitu najis besar ataupun najis berat yang disebut dengan najis mughallazah. Nah, ini harus kita pahami 3 pembagian najis ini, supaya ketika suatu saat nanti kita menemukan najis tersebut menempel pada badan kita atau pada tempat-tempat yang lain, kita mampu membersihkannya dengan tepat sesuai dengan ajaran agama Islam. Lah, bagaimana kalau kita terkena najis? Nah, kita akan sekarang membahas tata cara bagaimana membersihkan najis tersebut. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan ini merupakan najis seperti air kencing bayi. Jadi tidak semua najis bisa disebut najis ringan, tidak. Ada kategori-kategori tertentu. Yang pertama yaitu yang disebut najis ringan yaitu air kencing bayi laki-laki ataupun perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Jadi kalau ada bayi yang belum makan apa-apa, hanya makan ASI
dari ibunya saja, kemudian kita terkena kencingnya, maka kita ketika itu sedang terkena najis yang ringan. Nah, lantas bagaimana cara membersihkannya? Nah, najis ringan ini cara membersihkannya cukup mudah. Hanya cukup dipercikkan air saja ke bagian yang terkena najis tersebut tanpa harus dicuci. Jadi cukup dibersihkan. Setelah dibersihkan baru kita percikkan air pada area tersebut. Nah, itu cara membersihkan najis yang ringan ataupun najis mukhaffafah. Yang selanjutnya yaitu najis yang sedang atau yang disebut dengan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini merupakan najis yang berupa sesuatu yang keluar dari dua lubang manusia ataupun hewan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu najis sedang atau yang disebut dengan najis mutawasito. Najis mutawasito ini merupakan najis yang keluar dari dua lubang manusia, lubang depan ataupun lubang belakang yang berupa kotoran ataupun air kencing. Nah, ini bisa disebut dengan najis sedang. Nah, kalau terkena najis sedang ini bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan cara kita cuci. Kita cuci bagian yang terkena najis, kita hilangkan terlebih dahulu najisnya, kemudian baru kita alirkan air bersih pada bagian yang terkena najis. Jadi kalau najis mutawasito ini harus dicuci, harus dihilangkan najisnya pada benda-benda yang terkena najis tersebut. Jadi harus dicuci menggunakan air yang mengalir. Nah, itu untuk najis mutawasito. Dan yang terakhir yaitu najis yang berat ataupun disebut dengan najis mughallazah. Nah, bagaimana apa saja yang disebut najis mughallazah ini? Najis mughallazah yang digolongkan najis berat adalah berupa air liur. Air liur yang keluar dari mulut anjing ataupun babi. Jadi jikalau kita terkena air liur daripada anjing ataupun babi, maka kita wajib membersihkannya sebagaimana yang diajarkan oleh agama, yaitu dengan cara membersihkan najis tersebut dengan 7 air, yang dimana di salah satu air tersebut kita menggunakan air yang dicampur dengan pasir ataupun debu, kemudian disiramkan ataupun digunakan untuk mengalirkan air tersebut pada area yang terkena najis. Jadi misalkan kita terkena air liur pada celana kita, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu air liur tersebut. Kemudian kita kasih air, kita alirkan air sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang terakhir, kita mengambil tempat seperti mangkok bisa ataupun ember, terus kita kasih pasir di dalamnya, kemudian kita tambahkan air. Nah, setelah itu baru kita gunakan air yang bercampur debu ataupun pasir tersebut untuk disiramkan kepada bagian yang terkena najis daripada najis mughallazah tersebut. Nah, ini adalah pembagian najis yang wajib kita pahami supaya suatu saat ketika kita menemukan benda-benda tersebut dalam kehidupan kita, kita mampu membersihkannya dengan tepat dan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya hadas. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang najis. Bersuci itu kita gunakan untuk membersihkan dari 2 benda. Yang pertama benda najis, yang kedua yaitu hadas. Apa perbedaan najis dan hadas? Nah, kalau yang pertama tadi najis, seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya najis itu lebih condong kepada penamaan sebuah benda. Contohnya, manusia itu buang air kecil mengeluarkan yang namanya air kencing.
Nah, air kencing ini disebut namanya najis karena dia itu merupakan suatu benda kotor yang dapat diraba ataupun dilihat oleh manusia. Sedangkan hadas sendiri, hadas ini lebih kepada penamaan seseorang yang telah mengeluarkan air kencing tersebut. Jadi hadas ini adalah sebuah penamaan keadaan seseorang setelah dia mengeluarkan setelah buang air kecil ataupun air besar. Jadi misalkan seseorang ada yang buang air kecil, maka air kencingnya ini disebut najis dan orang tersebut yang telah buang air kencing itu disebut orang yang berhadas. Nah, itu pengertian daripada hadas. Hadas sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata al-hadas yang artinya sesuatu yang baru. Adapun pengertian hadas menurut istilah adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nah, setelah kita buang air kecil ataupun air besar, maka ketika itu kita sedang dalam keadaan hadas. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan hadas dan ingin melaksanakan yang namanya ibadah, kita wajib bersuci. Nah, bersuci daripada hadas ini dapat dilakukan dengan dua macam. Nah, nanti kita akan jelaskan pada bab selanjutnya. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi perbedaan antara hadas dengan najis. Nah, jadi dua-duanya memang kotor, tapi yang membedakan adalah kalau najis itu kepada benda disebut bendanya, sedangkan hadas itu orang yang mengeluarkan benda tersebut ataupun disebut dinamakan kepada keadaan seseorang yang telah buang air kecil ataupun air besar ataupun dia sedang haid. Nah, karena hadas itu secara pembagiannya dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil dapat diartikan ketika seseorang sudah buang air kecil ataupun air besar, itu disebut hadas kecil. Nah, sedangkan yang disebut hadas besar adalah keadaan seseorang ketika dia sedang junub ataupun setelah mimpi basah ataupun keadaan seseorang ketika haid, ketika nifas. Nah, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya tentang hadas besar. Selanjutnya cara membersihkan. Adanya pembagian antara hadas kecil dan hadas besar tentu saja menjadikan cara membersihkannya berbeda-beda. Kalau seseorang yang terkena hadas kecil, maka cara membersihkannya cukup mudah. Yaitu yang pertama dengan istinja terlebih dahulu. Apa itu istinja? Istinja yaitu membersihkan kotoran yang menempel pada badan ataupun pakaian. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita setelah buang air kecil, kita bersihkan terlebih dahulu bagian-bagian yang terkena air kencing ataupun ketika kita sudah buang air besar, maka kita wajib membersihkannya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berwudu. Nah, ketika seseorang sudah berwudu, sudah beristinja, sudah membersihkan, kemudian sudah berwudu, maka keadaan seseorang tersebut bisa dinamakan orang yang suci. Dan orang yang suci pada kategorinya dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan bersuci seperti sholat ataupun tawaf ataupun umroh. Selanjutnya yaitu wudu. Nah, wudu sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wudu yang mempunyai makna yaitu suatu gerakan, suatu tata cara yang diatur oleh agama dalam membersihkan, dalam mensucikan tubuh dari hadas kecil. Nah, jadi nggak bisa wudhu itu semua yang membersihkan dengan air itu disebut wudhu, tidak. Tapi ada tata caranya dan juga niatnya.
Dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu birususikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, dari ayat ini, maka ulama-ulama membuat rumusan bagaimana tata cara wudhu yang baik, yang benar, dan benar sesuai yang diajarkan oleh ajaran agama. Nah, yang pertama kita akan membahas syarat wudhu. Apa itu syarat wudhu? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum orang tersebut melaksanakan namanya ibadah wudhu. Nah, jadi kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka meskipun dia melakukan gerakan-gerakan wudhu, tapi itu tidak termasuk namanya ibadah wudhu karena tidak memenuhi syarat. Nah, apa saja syaratnya? Nah, syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wudhu adalah yang pertama, satu, kita harus Islam. Nah, orang yang mau melaksanakan wudhu yang pertama dia harus Muslim. Nah, kalau orang Kristen, orang Buddha, terus dia melakukan gerakan wudhu, apa itu disebut ibadah wudhu? Tidak. Nah, dia hanya melaksanakan gerakan saja, tapi tidak terhitung ibadah wudhu. Karena ibadah wudhu itu yang pertama syaratnya harus Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz berasal dari kata Arab mayyaza yumayyizu, yang artinya dapat membedakan. Jadi orang yang dapat atau yang bisa disebut dengan orang yang berakal sehat ataupun orang balik. Jadi orang mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara perkara baik dan perkara buruk, yang dilarang dan yang tidak dilarang. Itu namanya mumayyiz. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah memakai air yang suci dan mensucikan. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian air. Air itu dibagi 5, ada yang suci, ada yang najis, ada yang tidak boleh dipakai. Nah, itu kita sudah membahas pada bab sebelumnya. Nah, pada bab ini kita akan mengulang kembali tentang yang namanya memakai air yang suci dan mensucikan sebagai syarat wudhu. Jadi kalau wudhu kita menggunakan air yang najis, maka wudhu kita tidak sah. Oleh sebab itu, syarat yang ketiga ini adalah memakai air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tidak boleh ada cat ataupun benda-benda yang lain yang menempel pada kulit kita sehingga air tersebut tidak dapat merasuk ke dalam tubuh. Nah, ini kalau misalkan kita habis terkena cat, terkena tinta, baiknya kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita baru berwudu. Kalau sampai benda-benda tersebut menghalangi masuknya air ke dalam tubuh, maka wudu kita tidak sah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, masih dalam syarat wudhu, yaitu tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Nah, wudhu ini hanya dapat membersihkan yang namanya hadas kecil. Kalau hadas besar, ada tata cara sendiri yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kalau syarat kelima ini, orangnya itu nggak boleh berhadas besar. Berhadas besar itu bagaimana? Yaitu bisa jadi orang yang sedang junub, orang yang sedang, kalau perempuan itu sedang haid ataupun nifas, itu sedang hadas besar. Nah, itu tidak cukup dengan wudhu. Nah, ada tata caranya sendiri. Oleh sebab itu, 5 syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama Islam, mumayyiz, menggunakan air yang suci. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi antara air dan kulit kita. Terus yang kelima, orang tersebut tidak dalam keadaan hadas besar. Selanjutnya yaitu tentang rukun wudhu. Tadi sudah dijelaskan tentang syarat. Sekarang kita akan membahas tentang rukun.
Nah, apa itu rukun? Nah, rukun itu sesuatu eh, ketentuan-ketentuan ataupun gerakan-gerakan yang ada di dalam wudhu. Jadi kalau rukun ini juga tidak dilaksanakan, ada salah satu yang hilang ketika kita berwudu kan, kita tidak ada di antara rukun ini yang kita tidak laksanakan, maka wudu kita tidak sah. Harus diulang kembali sampai semua rukunnya terpenuhi. Nah, ada berapa rukun tersebut? Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, rukun tersebut adalah niat. Nah, ini yang paling utama. Jadi jangan sampai lupa ketika hendak berwudu, hal yang paling dilakukan pertama kali adalah niat. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari faradhon lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah membasuh muka dari tumbuhnya rambut sampai sebelah atas hingga ke dagu dari telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, di sini disebutkan membasuh muka, maaf bukan rambut, tapi membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu dari telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, setelah yang pertama tadi niat, termasuk rukun, yang kedua yaitu membasuh muka. Jadi membasuh muka itu nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh yang kanan saja, yang kiri saja, tidak boleh. Tapi harus secara keseluruhan. Dari tempat mulai tumbuh rambut. Nah, coba diraba mana tempat tumbuh rambutnya di mukanya masing-masing. Nah, batasnya adalah di situ. Nah, dari bagian situ sampai keseluruhan, sampai ke rambut yang di telinga, ya kan? Yang di samping telinga itu, kemudian ke dagu. Wah, itu sekarang keseluruhan wajib dibasuh ketika berwudu. Karena ini termasuk rukun. Selanjutnya setelah itu yaitu membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan itu jangan sampai setengah-setengah juga. Jangan cuma setengah tangan ataupun telapak saja, tidak. Tapi dalam Islam namanya rukun membasuh tangan itu sampai siku. Jadi kalau setelah berwudu silakan dicek apakah sikunya tadi kebasuh apa enggak. Kalau tidak kebasuh maka wajib diulangi lagi wudunya supaya sempurna. Kemudian setelah itu yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi kita basuh dari ujung jari kaki itu sampai kepada mata kaki. Ini harus dibasuh. Nah, itu di antara rukun-rukun wudhu. Saya ulangi lagi, tadi rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala mulai dari kening sampai ke tengkuk, jadi membasuh sebagian rambut ya, sebagian rambut ini termasuk rukun, dan juga yang terakhir tadi membasuh kedua kaki. Dari sini dapat dipahami ya anak-anak semuanya tentang rukun wudhu. Jadi kalau dari 5 ini ditinggalkan maka wudhunya tidak sah. Nah, karena rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang sunnah. Nah, tadi ada rukun. Nah, selanjutnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah sendiri mempunyai makna adalah sesuatu yang jika dikerjakan kita mendapat pahala, tapi jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Apa saja sunnah dalam wudhu? Sunnah dalam wudhu sendiri yang pertama adalah membaca basmalah. Nah, jadi sebelum wudhu, setelah niat, baru kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun sebelum niat membaca basmalah juga tidak apa-apa. Yang dimana kita disunahkan untuk membaca basmalah sebelum wudhu. Ini salah satu sunnahnya ini, yang pertama. Setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangannya dibasuh sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baru sunnah yang ketiga berkumur. Terus kemudian setelah berkumur, yang kedua adalah menghirup air. Nah, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi.
Jadi air kita taruh tangan kita, kemudian kita hirup, kemudian kita keluarkan, ini termasuk sunnah wudhu. Kemudian yang kelima yaitu mengusap seluruh kepala. Kalau tadi ketika rukun itu hanya sebagian kepala, tapi kalau sunnah ini sunnah, jadi kita boleh mengerjakan ataupun tidak, itu tidak apa-apa. Nah, kalau sunnah ini adalah mengusap seluruh kepala. Jadi seluruh kepala itu diusap dengan air. Nah, itu termasuk bagian daripada sunnah. Kemudian yang keenam, mengusap dua daun telinga. Nah, mengusap dua daun telinga itu termasuk sunnah. Yang ketujuh, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh kepala. Nah, itu jika kita lakukan 3 kali, itu termasuk sunnah dan kita mendapatkan keutamaan yang lebih juga. Kemudian yang kedelapan, yaitu menyilang-nyilang anak jari kedua tangan. Jadi di sela-sela jari ini, nah sela-sela jari tangan ini kan terdapat sela-sela dan juga kaki. Membersihkan sela-sela tersebut dengan cara menyilang-hilang itu termasuk salah satu bagian daripada sunnah wudhu. Kemudian selanjutnya, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Nah, harus dipahami ketika wudhu itu disunahkan untuk mendahulukan anggota yang kanan dulu. Nah, anggota yang kanan kemudian baru setelah selesai baru yang kiri. Selanjutnya, wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain. Jadi nggak boleh kita minta tolong teman kita, wudhukan saya dong. Nah, nggak bisa. Karena kita masih mampu untuk wudhu, kecuali kalau kita sakit. Nah, kita tidak bisa bergerak sama sekali, maka disunahkan orang lain untuk melakukan wudhu, memwudukannya, ya. Kemudian yang ke-11, pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut. Nah, jadi ketika wudhu itu harus berturut-turut. Nah, ini termasuk bagian berurutan, nggak boleh ini dulu itu dulu, nggak, harus berurutan sesuai yang dijelaskan dalam rukun-rukun wudhu tadi. Itu termasuk sunnah. Yang ke-12 yaitu menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Baik, itu tadi yang bisa kita pelajari tentang bersuci dari najis dan hadas. Saya harap anak-anak semuanya bisa memahami dengan baik dan benar dan juga mengamalkannya dengan baik dan benar. Mungkin suatu kesempatan nanti saya ingin anak-anak akan mengumpulkan juga membuat tugas. Tapi nanti saya berharap semuanya bisa mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar. Karena sekarang keadaannya COVID, tidak bisa bertatap muka. Mungkin suatu hari saya akan ingin anak-anak memvideokan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Oleh sebab itu, dari sekarang silakan dipahami dan dipelajari dengan baik supaya suatu hari supaya bisa mengamalkan perintah-perintah agama tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu tugas, silahkan dikumpulkan nanti lewat link WA yang insya Allah nanti saya akan bagikan, ataupun lewat Google Form. Nanti tulis di atas kertas putih, tulis nama dan juga kelas. Kemudian tulislah tata cara berwudu dengan tertib secara lengkap ya, baik berupa rukun maupun sunnah, ditulis secara berurutan semuanya secara lengkap beserta doa-doanya juga. Doa sebelum wudhu dan juga doa setelah wudhu. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.